Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pagi ini kita mendapatkan speaker dari lingkungan kita sendiri, Pusat Riset Laut Dalam, dari Mbak Iis Tri Yulianti. Mbak Iis, Dr. Iis Tri Yulianti itu sebelumnya adalah peneliti ex di KKP, BROL, yang dulu pernah di-lead juga oleh Pak Agus di sini. Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah riset beliau tentang penelitian di biogeokimia. Waktu saya persilakan ke Mbak Is. Dan silakan bagi Pak Agus untuk memoderatori seminar ini. Terima kasih. Silakan Mbak Is. Ya, silakan Mbak Iis ya, langsung mulai aja. Singkat sekali ya Pak ya, dari moderator. Baik, terima kasih Mbak Intan, Pak Agus, selaku moderator pada pagi hari ini. Saya mulai dulu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Kamis pagi hari ini terkait sharing. Tepat sekali tadi Mbak Intan sudah menyampaikan, menekankan bahwa di seminar mingguan di Pusat Riset Laut Dalam ini adalah terutama untuk bagi saya sendiri ingin mencoba men-sharing apa yang telah saya lakukan sebagai peneliti pertama dari mulai di KKP waktu itu di bawah BRSDM, tepatnya di Balai Riset dan Observasi Laut, yang dimulai pada tahun 2010. Saya izin untuk share PPT-nya. Belum keluar screen Mbak Iis. Oke, udah mulai ya. Keluar? Sudah tampak? Belum, masih started screen sharing. Oke, baik. Tunggu lama. Oke, sudah keluar. Baik, jadi judul yang saya coba sampaikan di saat ini atau di pagi hari ini tentang assessment atau baseline studi awal dari pompa karbon organik atau pompa karbon biologi di permukaan atau di layer permukaan dari perairan laut Indonesia. Tentu saja belum semua perairan Indonesia saya maupun teman-teman yang tertarik dengan bidang marine carbon atau sistem karbon laut ini untuk mengkaji tentang pompa karbon biologi ini. Nah, adapun outline atau yang nanti akan saya coba sampaikan tidak secara saintifik, saya coba urutannya seperti ini. Nah, kenapa saya mengambil bidang penelitian atau tertarik dengan pompa karbon biologi? Sebenarnya ini juga tidak sengaja. Jadi kenapa nyemplung atau lebih tertarik di sistem karbon laut Indonesia? Karena ya jadi ketika saya masuk di KKP di Balai Riset dan Observasi Laut tahun 2010, saya mulai menginjakan kaki di Bali. Tugas pertama saya adalah saya harus mengikuti layar. Nah, pada saat itu saya belum karena penugasan, jadi saya belum tahu intinya kalau
saya melihat pola yang dilakukan oleh teman-teman di Balai Riset tersebut sebelumnya adalah mengkaji oceanografi fisika, kimia, dan biologinya. Nah, pada pelayaran pertama tersebut, ya saya mengambil parameter kualitas air, tapi belum spesifik. Nah, kemudian tibalah di tahun berikutnya, Pak Agus selaku Kepala Balai lebih mencoba mengenalkan pada satu tema riset, yaitu tentang sistem karbon laut, di perairan Indonesia dengan mencoba mengkoleksi data bagaimana konsentrasi karbon atau konsentrasi tekanan parsial sea surface permukaan sea surface CO2 di perairan Indonesia. Nah, saat itu risetnya kami lakukan untuk di perairan Indonesia bagian barat terlebih dahulu. Nah, pada saat itu juga pelayaran-pelayaran berikutnya saya mencoba untuk lebih memperbanyak koleksi data dan berkolaborasi sinergi dengan para peneliti-peneliti dari luar. Ya alhamdulillahnya pada saat itu KKP mempunyai kerjasama dalam pelayaran, baik itu dengan Cina, kemudian dengan Amerika, LDEO pada saat itu. Jadi saya mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan mengidentifikasi bagaimana sistem karbon yang ada di perairan Indonesia. Kenapa kita harus berkolaborasi? Karena pada saat itu riset tentang karbon itu sendiri masih sangat baru, sehingga masih sangat sedikit sekali informasi-informasi terkait dengan sistem karbon maupun biogeokimia secara lebih detailnya. Nah, kenapa Indonesia menjadi satu posisi yang sangat menarik untuk mempelajari biogeokimia ini, khususnya tentang sistem karbon laut? Karena kita tahu dan sudah sangat familiar bagi para peneliti, terutama peneliti laut di Indonesia, bahwa posisi Indonesia, perairan Indonesia itu sangat menarik dengan kompleks hidrodinamik yang sangat menarik untuk dikaji bagi teman-teman para fisika oceanografi dengan adanya fenomena-fenomena seperti MGO, IOD, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik fisika oceanografi tersebut itu akan linkage atau berpengaruh saling terkait dengan sistem biogeokimia. Nah, di dalam biogeokimia merupakan satu bidang ilmu yang cakupannya sangat luas, dan apalagi kalau udah menyentuh ekosistem Indonesia Sea Large Marine Ecosystem. Jadi suatu ekosistem yang besar, tidak hanya secara spasial, tapi secara vertikalnya juga sangat kompleks sekali. Nah, di bidang biogeokimia laut sendiri banyak menawarkan tema-tema yang butuh dikaji lebih lanjut. Nah, dalam hal ini saya tertarik untuk meneliti dari sisi biological aspeknya, kemudian dari sisi CO2-nya, dan untuk CO2-nya saya terkonsentrasi untuk pengukuran tekanan parsial CO2 di permukaan, kemudian dengan pH-nya. Nah, apa hubungannya karakteristik fisika, biologika, dan chemical ini? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara yang padat penduduknya, lalu penggunaan bahan bakar yang cukup tinggi, populasi penduduknya yang cukup tinggi, mau tidak mau memiliki resiko yang sangat tinggi terjadinya kerusakan ekosistem, terutama akibat seperti deforestasi dan lain sebagainya. Nah, pengaruh-pengaruh kegiatan manusia ini yang kita kenal dengan istilah antropogenik akan menjadi beban bagi ekosistem laut, dan beban ini akan berpengaruh terhadap proses-proses baik fisikal, chemical, dan biological di ekosistem perairan laut. Yang di sini menariknya, dengan kondisi fenomena seperti itu, apakah akan memodifikasi kandungan konsentrasi nutrien di perairan Indonesia, lalu bagaimana pengaruh dampak antropogenik tersebut terhadap carbon load dari sungai atau dari perairan dan aliran sungai, lalu apakah proses-proses tersebut akan memodify siklus biogeokimia terutama di ekosistem laut. Nah, ini menjadi salah satu trigger yang menarik bagi saya untuk bisa mengkaji khususnya tentang pompa karbon biologi laut. Nah, dari beberapa fenomena yang sudah saya sebutkan tadi, perubahan iklim yang mau tidak mau teman-teman sudah tahu, terlihat adanya kenaikan suhu, kemudian adanya fenomena seperti HAB atau alga bloom,
kemudian adanya peningkatan kebutuhan oksigen oleh biota laut, terjadinya deoksigenasi dan lain sebagainya. Ini semua masih baru adanya tanda-tanda terjadinya impact atau dampak dari perubahan iklim ini terhadap ekosistem laut. Nah, untuk studi tentang sistem karbon ini sendiri di Indonesia, pada saat kami melakukan atau KKP waktu itu terlibat di dalam riset tentang karbon ini, diawali karena adanya kekosongan data bagaimana peranan Indonesia terhadap kandungan CO2 di atmosfer. Apakah peranan Laut Indonesia berperan sebagai sink atau source? Dan diawali tahun 2011, kemudian diikuti tahun berikutnya, kami mencoba mengkoleksi data bagaimana kandungan konsentrasi CO2 di permukaan yang terukur dari terekspresikan dari CO2 di permukaan perairan tersebut. Dan dari apa yang sudah kami data, apa yang sudah kami olah dan kami analisis di dalam publikasi yang sudah terpublish, diketahui bahwa dengan kompleksnya perairan Indonesia secara baterimetri, kemudian kompleksnya proses-proses yang terjadi, perairan Indonesia antara barat, tengah, dan timur mempunyai peran yang berbeda-beda. Dari publikasi yang telah terpublish, kami ketahui bahwa perairan Indonesia di sebelah barat berperan sebagai sink, sedangkan sebagai source, sedangkan untuk yang di sebagian timur, semakin bergerak ke timur, dia akan berperan sebagai sink atau penyerap CO2. Nah, terkait adanya kenapa laut bisa berperan sebagai sink atau source ini, dalam studi yang dilakukan, diketahui bahwa dalam pompa karbon itu dikenal ada 2 pompa, yaitu pompa fisik dan pompa biologi. Untuk pompa fisika itu di energi utamanya adalah adanya perbedaan tekanan parsial. Jadi perbedaan tekanan parsial antara permukaan perairan laut dengan tekanan parsial di atmosfer itu akan menjadi proses energi proses transfernya, baik itu dari permukaan ke atmosfer atau dari atmosfer ke permukaan laut. Jadi mengalirnya CO2 dari udara ke permukaan laut itu energi utamanya adanya perbedaan tekanan tersebut. Kalau misalnya tekanan CO2 di permukaan air laut atau konsentrasi CO2 di permukaan itu lebih tinggi daripada di atmosfer, maka laut cenderung berperan sebagai source. Seperti terlihat di peta ini, bahwa untuk perairan Indonesia bagian barat, seperti Laut Jawa, Selat Karimata, itu memiliki potensi sebagai source. Karena nilai tekanan CO2-nya atau tekanan parsial CO2-nya di permukaan lebih tinggi daripada di atmosfer. Nah, saya kemudian yang menarik bagi saya ada satu pompa lagi yang menjadi energi tertransfernya atau terdistribusikannya karbon dioksida dari permukaan ke layer-layer di bawah permukaan laut. Nah, di sini ada satu pompa, yaitu pompa biologi. Di dalam pompa biologi itu ada pompa organik CPAM atau karbon organik dan pompa CaCO3. Nah, karena studi ini sangat luas sekali dan pada tahun tersebut dengan keterbatasan alat yang dimiliki oleh institusi, maka saya coba saya mempelajari pompa karbon biologi ini atau pompa karbon organik ini hanya di permukaan dengan mengukur proses fotosintesis, jadi melakukan pengukuran produktivitas primer, kemudian pengukuran nutrien, serta tidak lupa untuk terkait dengan CO2-nya kami mengukur tekanan parsial dan pH-nya. Nah, dari beberapa literatur yang dibaca, dapat diketahui bahwa ternyata kenapa saya melakukan pengukuran fotosintesis, karena di sini fitoplankton menjadi pemain kunci di dalam siklus karbon secara global. Dan fitoplankton sebagai organisme yang berperan dalam produktivitas primer menjadi kontributor pertama dalam proses siklus karbon tersebut.
Dan perubahan pada komunitas ini akan menghasilkan suatu lingkungan yang unik. Nah, ini yang ingin ketahui lebih lanjut bagaimana di perairan Indonesia, bagaimana karakteristik peranan fitoplankton ini dalam meregulasi transfer CO2 ini dari permukaan hingga ke layar-layar di bawahnya. Namun, karena keterbatasan, saya saat ini belum mempelajari layer di bawahnya sehingga interaksi, karena di situ membutuhkan ibaratnya satu metode lagi, pembaruan metode lagi, keterkaitan dari atas, keterkaitan peranan fitoplankton ini dalam siklus karbon di perairan laut dari mulai layer yang paling atas hingga di kedalaman tertentu. Nah, di sini kebutuhan kami untuk memahami bagaimana keterkaitan antara struktur komunitas fitoplankton dengan biogeokimia itu sendiri. Nah, untuk mempelajari tentang biogeokimia, kalau hanya mengukur secara in situ itu belumlah cukup, sehingga akan lebih baik lagi jika kita mempelajari sistem karbon ini maupun pompa karbon ini dibantu dengan atau dikoppel dengan pemodelan, kemudian akan lebih baik lagi juga di data citra satelit. Nah, ketika tahun kedua saya mempelajari ini, saya mencoba melihat dari sisi pemodelan. Ini saya tidak kerjakan sendiri karena saya memang basically bukan bukan orang model gitu ya. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu berkolaborasi, bersinergi dengan para peneliti dari luar untuk bagi saya sendiri mempelajari dari sisi pemodelannya. Nah, dari publikasi yang dihasilkan, dari ketertarikan saya ingin mengukur fotosintesis tersebut dari hasil model, di sini kami menggunakan IndoBio. Jadi waktu itu ada proyek dengan Indiso. Nah, dari hasil pemodelan tersebut dapat diketahui bahwa konsentrasi klorofil A, biomas klorofil A, yang paling tinggi di bagian selatan perairan Indonesia itu terjadi selama musim southeast monsoon atau musim timur. Sedangkan di bagian utara perairan Indonesia itu terjadi pada masa musim barat atau northwest monsoon. Ini terlihat bahwa seasonal cycle atau siklus tahunan klorofil A kita juga di-trigger atau dipengaruhi oleh pola musim yang ada atau terjadi di Indonesia. Kemudian dari hasil model ini juga kami menemukan bahwa terdapat proses transformasi massa air yang melintasi perairan Indonesia itu mempunyai atau berpengaruh terhadap distribusi secara vertikal. Nah, kalau sudah berbicara tentang distribusi vertikal, berarti juga mempengaruhi bagaimana proses biogeokimia dari pompa karbon ini. Nah, dari beberapa literatur maupun kajian tentang sistem karbon, pompa karbon biologi dari teman-teman yang ada di Indonesia pun, saya muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tertarik untuk dikaji lebih lanjut. Nah, disinilah yang menjadi beberapa riset question yang ingin saya ketahui lebih lanjut, bagaimana pola variasi nilai sistem karbonat atau organik, lalu bagaimana profil distribusi nilai parameter biogeokimia laut, lalu bagaimana menganalisis pompa karbon organik itu melalui parameter terukurnya, kemudian apakah ada dampak atau pengaruh dari variasi konsentrasi parameter sistem karbon tersebut terhadap parameter biologi, dan apakah terdapat korelasi antara variabel-variabel utama dalam pompa karbon dengan sistem karbon anorganiknya. Nah, dari adanya pertanyaan ini, kami melakukan riset lebih lanjut untuk menjawab riset question ini. Untuk melakukan atau untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan riset question tersebut, saya sendiri yang disupport oleh institusi, dilibatkan dalam beberapa cruise, dan ini adalah beberapa pelayaran yang organize oleh institusi sebelum
ini, yaitu oleh KKP, dan dari beberapa cruise ini tidak semuanya saya ikuti, karena saya mulai melakukan pelayaran ilmiah itu dari tahun 2010 hingga tahun 2012, kemudian dilanjut tahun 2015 hingga 2018. Nah, jadi ada beberapa tahun saya kosong tidak melakukan cruise. Dari beberapa cruise yang diorganize oleh KKP itulah yang saya melakukan ketertarikan saya untuk mengukur prioritas primer, bagaimana melihat peranan fitoplankton dalam pompa karbon biologi ini. Karena ini adalah studi awal, jadi baseline study, jadi saya memperkecil lokasinya khusus untuk di Selat Sunda dan Selat Karimata yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini hasilnya. Karena untuk secara dinamika bagaimana sistem karbon di perairan ini itu sudah dikulik banyak, sudah dikupas banyak oleh Mas Faisal yang mungkin sebelumnya sudah melakukan presentasi di seminar mingguan oleh pusat riset ini. Lalu metode yang saya lakukan pun untuk mengukur produktivitas primer ini masih sangat sangat sederhana sekali. Jadi menggunakan metode botol gelap, botol terang. Saya melakukan inkubasi di atas kapal, dan ini saya pun tertarik melakukan pengukuran fotosintesis ini atau produktivitas primer ini karena pada tahun 2011 saya berlayar atau cruise bersama dengan para peneliti dari Jerman waktu itu, dan para peneliti itu melakukan pengukuran dengan melakukan inkubasi, dan dari situlah saya terpikirkan ide untuk melakukan hal yang sama di Barunajaya ketika saya melakukan pelayaran ilmiah di laut lepas. Karena kalau yang dengan peneliti Jerman tersebut kami melakukan pelayaran menelusuri sungai-sungai hingga muara dan tidak sampai ke laut lepas. Mungkin ini beberapa yang parameter yang bisa metodenya yang bisa saya sampaikan. Lalu metode itu pengukuran in situ saya couple dengan pemodelan yang tidak secara spesifik ya. Saya hanya karena saya bukan orang model, saya baru mempelajari ini tahun 2013, jadi belum cukup fasih untuk bisa menghasilkan atau menghasilkan suatu hasil kajian dari sisi pemodelannya. Nah, dari hasil pengukuran parameter biokimia, terutama dari sistem karbon yang saya ukur pada saat itu, ada 4 spesies untuk mengetahui bagaimana sistem karbon perairan laut, yaitu ada PCO2 atau tekanan parsial CO2, ada dissolved inorganic carbon, ada total karbon dioksida, ada total alkalinitas, dan pH. Nah, karena kembali tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ketika mulai penelitian karbon ini, kami di institusi kami belum memiliki alat, sehingga 2 parameter dari 4 spesies parameter sistem karbon itu hanya 2 yang bisa saya tampilkan di sini, yaitu tekanan parsial CO2 dan pH. Lalu parameter hidrografi lainnya yang bisa saya tampilkan di sini adalah suhu dan salinitas. Ingin melihat bagaimana korelasi atau bagaimana apakah ada pengaruhnya perubahan yang lainnya terhadap 2 parameter dari sistem karbon ini. Nah, dari pengukuran yang dilakukan di 2 tahun yang berbeda, saya ingin mencoba melihat bagaimana pengaruh 2 musim yang berbeda, gitu ya, dari pengukuran karbon dalam hal CO2-nya dan pH-nya. Nah, pada tahun 2012 kami melakukan dua pelayaran, yaitu di bulan Juni dan November, sedangkan di tahun 2015 kami melakukan hanya di 1 bulan, yaitu di Juni. Nah, dari sini bisa kami simpulkan bahwa musiman menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara PCO2, suhu, dan salinitas dengan nilai pH. Kemudian terdapat karakteristik tahunan menunjukkan hubungan berbanding lurus antara PCO2, suhu, dan salinitas dengan pH. Nah,
yang menarik di sini adalah dari dua lokasi yang kami ukur, Sunda dan Karimata, sudah tentu dua ekosistem bagian Indonesia Sea Marine Ecosystem ini memiliki karakteristik yang berbeda. Begitupun dengan nilai tekanan parsial CO2 atau konsentrasi CO2 di permukaan dari dua lokasi ini juga menunjukkan karakteristik yang berbeda. Jadi pada saat musim barat terlihat bahwa Selat Karimata memiliki nilai kandungan atau konsentrasi CO2 lebih tinggi. Begitu juga yang kami temukan di musim timur, yaitu di bulan Juni perwakilan musim timur atau sebenarnya musim peralihan di Juni 2015 ini, di mana Selat Karimata memiliki nilai konsentrasi CO2 lebih tinggi. Jadi dapat terlihat bahwa dua ekosistem berbeda, sama-sama selat, dua ekosistem laut yang sempit, gitu ya, tapi mempunyai konsentrasi CO2 yang berbeda, di mana Karimata lebih tinggi konsentrasinya dibanding Selat Sunda pada dua musim yang berbeda tersebut. Begitu juga dengan nilai pH-nya. Semakin tinggi CO2, konsentrasi CO2 itu akan menurunkan pH. Sehingga kalau nilai PCO2-nya atau konsentrasi CO2-nya tinggi, akan berimbas berbanding terbalik dengan nilai pH-nya. pH-nya akan semakin mengecil. Nah, mungkin ini kalau grafik yang bisa saya perlihatkan untuk bagaimana lihat korelasi hubungan antara PCO2 dengan pH, lalu dengan suhu dan salinitas pada dua musim yang berbeda. Jadi terlihat memang di 2 tahun pengukuran yang berbeda, pada tahun 2015 terlihat nilai konsentrasi CO2-nya atau PCO2-nya lebih tinggi. Jadi terindikasi adanya peningkatan karbon, konsentrasi karbon di permukaan perairan laut, dalam hal ini di lokasi Selat Sunda dan Selat Karimata. Nah, apa bahayanya apabila terjadi peningkatan konsentrasi CO2? Teman-teman mungkin sudah tahu ada suatu fenomena yang namanya ocean acidifikasi atau pengasaman laut. Jadi pada hasil yang sebelumnya juga saya perlihatkan bahwa kalau PCO2-nya tinggi atau konsentrasi CO2-nya tinggi akan berimbas terlihat pH-nya lebih rendah. Sehingga dengan adanya tren ini menunjukkan adanya fenomena atau gejala penunjukan laut kita mengalami ocean acidification. Tapi apakah betul ocean acidification itu terjadi? Nah, ini masih butuh penelitian lebih lanjut. Jadi, bagi teman-teman yang memang tertarik untuk mengkhususkan tentang ocean acidification ini juga sangat bidang yang menarik juga untuk bisa dikaji lebih lanjut. Dan ini juga harus bisa dibedakan baik untuk perairan laut dalam maupun untuk coastal. Untuk hubungan suhu dengan pH, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hubungannya ada korelasi positif dan korelasi negatifnya. Kemudian ini dari pemodelan. Dari model global, yaitu ORCA 05, juga menunjukkan adanya tren peningkatan dissolved in organic carbon atau konsentrasi karbon di perairan laut Indonesia. Dan ini hasil pengolahan atau simulasi selama 5 tahun yang bisa saya sampaikan. Kemudian, di dalam pompa karbon, setelah saya melakukan kenapa saya tadi tertarik, kemudian melakukan penelitian ini dengan metode-metode yang masih sangat sederhana yang bisa dilakukan. Nah, dari beberapa paper yang saya baca, adapun proses fisika, kimia, dan biologi permukaan perairan yang mengontrol pH seperti gambaran yang bisa terlihat di sini, pertukaran atau source maupun sink dari CO2 dari atmosfer ke permukaan, di sini terdapat peranan fotosintesis atau peranan fitoplankton. Di dalam proses fotosintesis itu sudah tentu akan mengakibatkan, dan dalam prosesnya nanti akan menjadi bahan C atau karbon organik. Nah, kemudian dari fotosintesis tersebut akan dilepas karbonat, dan mana karbonat ini nanti akan diikat oleh biota-biota seperti bivalva gitu ya, untuk membentukkan kalsium karbonat. Ini juga merupakan suatu proses biologi yang mempengaruhi bagaimana siklus karbon di permukaan maupun untuk di kedalaman perairan laut ataupun di bawah
surface. Nah, kalau misalnya terjadi peningkatan ketika proses fotosintesis tersebut, pelepasan ion hidrogen. Nah, ketika pelepasan ion hidrogen ini akan mengakibatkan pH itu turun atau dikonsumsi pada saat respirasi. Kemudian pH akan naik pada saat dikonsumsi pada proses fotosintesis. Kesimpulannya, mungkin gambaran dari proses bagaimana keterkaitan proses fotosintesis dengan pengontrolan pH di permukaan seperti yang terlihat pada diagram berikut. Jadi, proses biologi mempengaruhi proses penurunan pH terutama di dalam konsumsi CO2 untuk proses respirasi dan kalsifikasi untuk CO3-nya. Kemudian proses kalsifikasi pada kolom perairan itu dilakukan oleh di dalam kelompok fitoplankton kita kenal dengan adanya diatom. Sehingga bisa kita sampaikan bahwa untuk proses biologi yang mempengaruhi peningkatan CO2, yaitu proses fotosintesis. Jadi dua proses yang mempengaruhi penurunan pH adalah proses respirasi dan kalsifikasi, sedangkan pada proses fotosintesis ada konsumsi CO2 itu akan meningkatkan pH. Nah, ini kalau dilihat grafik untuk peristiwa fotosintesis, respirasi, net primary productivity, dan carbon flux-nya. Jadi untuk mengukur carbon flux, saya menggunakan persamaan Suez, di mana karbon hasil net primary productivity kita akan bagi dengan algoritma seperti ini. Nah, dari grafik bisa terlihat bahwa laju proses fotosintesis yang terjadi di atau dalam proses fotosintesis itu ada 3 proses atau 3 hasil yang dilepas. Ada gross primary productivity atau produktivitas primer kotor, ada net primary productivity atau produktivitas primer bersih, dan ada respirasi. Nah, di sini kita melihat berlangsung dalam proses fotosintesis tersebut memiliki karakteristik atau antara memiliki tren pola yang berbeda dari dua lokasi yang berbeda, di mana pada perairan Selat Karimata menunjukkan bahwa net primary productivity menunjukkan lebih aktif proses peningkatan tadi ya, peningkatan konsentrasi CO2 yang lebih tinggi, kemudian berarti menggambarkan bahwa kandungan atau konsentrasi CO2 yang lebih tinggi dibanding Selat Sunda itu yang dimanfaatkan oleh fitoplankton dalam proses fotosintesis tersebut, sehingga NPP atau tren nilai NPP-nya menunjukkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Selat Sunda. Baik, kalau untuk dari apa yang gambaran diagram proses menunjukkan keterlibatan proses fisika, kimia, dan biologi di permukaan perairan tersebut yang mengontrol rekonstruksi yang bisa saya buatkan dari dua lokasi yang berbeda ini, yaitu di mana dari hasil pengukuran produktivitas primer untuk di perairan Selat Sunda, bahwa pada proses fotosintesis atau gross primary productivity dihasilkan sejumlah 0,15 mg karbon per meter kubik per hari. Lebih tinggi dibandingkan laju fotosintesis ini, lebih tinggi jika dibandingkan dengan perairan di perairan Selat Karimata. Tetapi net primary productivity-nya Selat Karimata lebih tinggi dibandingkan Selat Sunda. Dan untuk respirasinya atau RPP-nya, respirasi primary productivity-nya, Selat Karimata juga lebih tinggi dibanding Selat Sunda. Jadi dalam proses fisika kimia biologi yang mengontrol pH di permukaan perairan untuk di perairan Selat Karimata, nilai positif atau nilai tingginya diperoleh dari nilai net primary productivity dan respirasi. Itulah kenapa nilai pH-nya cenderung lebih rendah dibandingkan Selat Sunda.
Baik, ini untuk model yang bisa diolah dengan menggunakan Indobio 12 waktu itu. Jadi untuk NPP, Net Primary Productivity, dalam 1 tahun, jadi ini di running 2016. Jadi menunjukkan bagaimana pola atau siklus selama 1 tahun dari hasil pemodelan untuk Net Primary Productivity. Saja. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke bagaimana kondisi komunitas fitoplanktonnya. Kalau tadi produktivitas primernya sudah saya hitung dan bagaimana nilai-nilainya sudah saya tampilkan, ketika saya melakukan identifikasi komunitas plankton, saya ingin melihat apakah ada komposisi yang khas, komposisi kelompok-kelompok fitoplankton yang khas dengan fenomena sistem karbon yang terjadi di lokasi tersebut. Nah, dari 2 kali pengukuran tersebut, untuk di tahun 2012, saya hanya mendapatkan 2 kelompok, yaitu 2 grup fitoplankton, diatom dan dinofise. Sedangkan di 2015, saya mendapatkan lebih banyak. Nah, dari hasil pencacahan atau identifikasi fitoplankton ini, dapat saya simpulkan bahwa terjadi perubahan struktur komunitas mikrofitoplankton sebagai implikasi dari perubahan musiman pada parameter biogimia laut, terutama dari kalau kami melihat bahwa taksa yang dominan sebelumnya adalah Itzmia dan Thalassionema, kemudian pada musim yang berbeda akan menjadi perubahan komposisi diatomnya didominasi oleh Cosinodiscus dan Regisornya. Ini yang kami temukan. Oke. Yang menarik lagi ketika kami mencoba mengukur bagaimana kandungan konsentrasi oksigennya. Jadi kenapa oksigen ini terukur atau harus diukur? Karena fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, dari 2 musim yang berbeda, kemudian 2 lokasi yang berbeda, terlihat bahwa untuk perairan Selat Sunda memiliki nilai distribusi kandungan oksigennya dari bottom sampai permukaan, nilai konsentrasinya adalah 3,2 sampai 5. Kalau dilihat memang di bottom pastilah terjadi kondisi konsentrasi atau profil yang konsentrasi oksigen yang lebih kecil dibandingkan dengan di permukaan. Karena sebagai produsen utamanya ada di permukaan. Dan cenderung lebih tinggi jika dibanding pada November 2012 atau pada musim barat, cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan musim timur. Dan pada musim timur yang terlihat di gambar, musim timur itu di musim timur kami menemukan konsentrasi hingga 1,8. Ini sudah menunjukkan kondisi yang anoksia atau kondisi yang miskin atau miskin oksigen. Kemudian untuk Selat Karimata, dari 2 musim yang berbeda, kami dapat melihat sebaran vertikal nilai konsentrasi oksigen terlarutnya di musim barat memiliki nilai lebih tinggi dibanding nilai konsentrasi oksigen di musim timur. Ini juga kami ada yang menarik di sini. Jadi antara 2 musim ini terlihat memang sudah terjadi penipisan lapisan oksigen, terutama di surface ya. Jadi adanya pengaruh bahwa peningkatan suhu berdampak terhadap penurunan oksigen itu terlihat bila mana kita menampilkan dalam bentuk profil vertikal dari 2 tahun yang berbeda. Nah, ini mungkin variasi musiman konsentrasi nutriennya. Terlihat bahwa keberadaan nutrien di surface tentu saja selama musim barat di tahun 2012 ini sangat terbatas, dan kami menduga bahwa terdapat aktivitas biologi di surface atau di permukaan yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan atau uptake dari dissolved nutrien tersebut. Dan ini untuk variability klorofil dan dissolved oksigennya juga terlihat adanya perbedaan antara southeast monsoon atau musim timur dengan northwest monsoon, di mana terlihat kalau untuk klorofil di musim barat itu menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan di musim timur. Kemudian kalau untuk oksigen juga
seperti itu konsentrasi oksigen lebih tinggi di musim barat jika dibandingkan dengan musim timur. Dan ini untuk bagaimana ketersediaan utama di lapisan permukaan pada musim timur lebih tinggi dibanding di tahun 2012 jika kita bandingkan dengan tahun 2015. Ini terlihat dari apabila kami membandingkan konsentrasi nutrien, nitrat, fosfat, dan red fill rasionya, juga terlihat bahwa Karimata, Selat Karimata menunjukkan red fill rasio yang tinggi. Dan ini sedikit gambaran bagaimana pengaruh si surface CO2 terhadap kondisi fitoplankton. Jadi kami menduga adanya shifting community atau perubahan komunitas di mikrofitoplankton selama proses atau adanya akibat peningkatan atau elevasi dari konsentrasi CO2 tersebut. Dan beberapa variabel dengan kita uji dengan statistik juga, ini menunjukkan adanya grup-grup yang bisa kita kaitkan dengan variabel, ada grup-grup fitoplankton yang khas bila mana kita kaitkan dengan beberapa temperatur lingkungannya. Saya percepat saja. Dan ini untuk sebaran kelimpahan fitoplankton dan dengan konsentrasi parameter biokimianya, baik itu oksigen, kemudian silikat, klorofil, nitrat, dan fosfat. Nah, ini ketika kami mengolahnya dengan PCA atau komponen utama, terlihat bahwa kelimpahan fitoplankton, komunitas fitoplankton itu di tahun 2015 lebih tinggi dibanding tahun 2012. Itu dari sisi kelimpahannya. Padahal kita tahu bahwa ada terjadinya peningkatan CO2 di tahun 2015. Nah, ini menunjukkan adanya pengaruh peningkatan konsentrasi CO2 terhadap shifting community dari fitoplankton ini. Nah, tekanan parsial berkorelasi positif terhadap kekayaan atau species richness, jadi keanekaragaman dari fitoplankton yang kami temukan dengan nilai pH-nya. Kemudian terjadi juga distribusi fitoplankton, kepadatan atau kelimpahan fitoplankton berkorelasi berhubungan erat secara berkorelasi positif dengan musim itu sendiri. Nah, ini juga memperlihatkan hubungan yang signifikan antara variabel PCO2 dengan variabel biokimia, yaitu pH, fosfat, di mana keanekaragaman fitoplankton dan karbon organiknya. Juga menunjukkan tingkat signifikasi yang nyata. Dan ini juga menunjukkan hubungan linear antara variabel pH dengan beberapa parameter geokimia laut lainnya. Nah, langsung saja saya pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa didapatkan dari selama beberapa tahun pengambilan data ini, terutama untuk mengulik pertanyaan tadi ya, riset question tadi, untuk menjawab riset question tadi, simpulan yang saya dapatkan, pertama, tekanan parsial karbon dioksida dan pH di permukaan itu bervariasi secara musiman, spasial, dan tahunan, dan biologi meregulasi konsentrasi karbon organik pada permukaan dan interior laut. Lalu perairan laut tropis memiliki karakteristik dan respon yang berbeda terhadap fenomena perubahan iklim global. Simpulan yang kedua, oksigen terlarut, klorofil, prosen, nutrien, produktivitas primer bervariasi secara musiman. Kemudian karakteristik hidrologi, yaitu suhu dan salinitas perairan dan variabilitas biokimia, juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel sistem karbon laut. Simpulan yang ketiga, komunitas fitoplankton merespon perubahan konsentrasi bahan organik, nutrien, dan sistem karbon anorganik melalui proses biologi, yaitu regulasi terhadap reaksi kesetimbangan spesies CO2 perairan atau regulasi pH. Perubahan struktur komunitas fitoplankton terdapat dilihat dari kelimpahan, keanekaragaman, dan keseragamannya. Dan simpulan yang terakhir adalah keseimbangan nilai atau konsentrasi karbon organik terlarut, baik fotosintesis, respirasi, dan klasifikasi pada sistem pompa karbon organik
akan menjaga keseimbangan pH perairan. Oksigen terlarut, kandungan klorofil, fluoresen, dan fruktose primer menjadi indikator biologi dalam mengontrol pompa karbon organik serta nilai pH perairan. Nutrien menjadi indikator kimia dalam mengontrol pompa karbon organik. Begitupun fluks karbon organik dengan memanfaatkan data hasil pengukuran fruktose primer dan oksigen menunjukkan variasi nilai yang sama dengan laju fotosintesis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing hasil riset yang pernah kami kerjakan selama kami bekerja di instansi kami sebelumnya. Terima kasih Pak Agus, saya kembalikan kepada Pak Agus. Ya, terima kasih Mbak Iis atas presentasinya. Jadi tadi dari presentasi dari pukul 9 tadi sudah dijelaskan tentang sistem karbon laut ya di perairan Indonesia. Sudah ada beberapa publikasi yang dihasilkan, lalu juga ada beberapa istilahnya kesimpulan yang sudah ada pertanyaan-pertanyaan riset yang sudah berhasil dijawab. Oke, jadi untuk meningkat waktu saya persilakan aja bagi para peserta deep seminar untuk bisa langsung raise hand, memberikan komentar, silakan bertanya atau mungkin untuk mengajak berkolaborasi dengan Mbak Iis, silakan saja, silakan dari Bapak Ibu peserta deep seminar. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ditambahkan, silakan. Belum ada? Oke, mungkin sambil menunggu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Nah ini ada dari Pak Arif Rahman, silakan. Ya silakan Mas Arif. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan presentasinya juga sangat menarik karena ada beberapa hal yang menggelitik saya sebagai peneliti plankton. Jadi tadi itu saya lihat ada beberapa hasil ya terkait misalnya bagaimana PCO2 itu terkait juga dengan perubahan komposisi plankton ya. Tadi yang waktu saya sempat baca sekilas tadi terus saya sambil jadi sambil ngajarin yang lain, jadi saya cuma baca sekilas. Tadi saya lihat sepertinya ada spesies yang dominan, salah satu spesies yang dominan itu Ismia sp di salah satunya itu yang kemudian dia bergeser atau berubah menjadi kalau nggak salah tadi Thalassemia apa ya, saya sempat capture tapi saya belum sempat baca secara detail ininya tampilannya sebenarnya. Nah itu ini di sampel ini diambilnya itu dari laut lepas atau dari pesisir, karena saya terus terang Ismia saya belum pernah nemu saya itu spesies apa gitu. Karena saya orang banyak mengamati keterpelautan, saya juga mengidentifikasi ratusan spesies ya. Jadi saya tadi garap ini Ismia ini spesies yang mana gitu. Kalau Thalassemia ya dia memang itu umum gitu. Maka saya penasaran diambil dari mana sampelnya. Kemudian Ismia itu yang seperti apa yang diidentifikasikan sebagai Ismia di laut lepas di Indonesia, terutama saya banyak ikut cruise di kawasan ITF ya, yang berhubungan dengan Indonesian True Flow. Di sana tuh kebanyakan yang dominan itu memang diatom, kemudian Diatoceras masih relatif umum, kemudian ada spesies lain seperti misalnya Climacodium itu dia cukup banyak di beberapa tempat gitu. Tapi ini menjadi pertanyaan saya juga, ini sebenarnya spesies yang mana sih? Sama satu lagi tadi
Nah, saya sempat sekilas lihat juga ada yang mana tadi? Kayaknya ada kayak semacam regresi linear ya antara PCO itu dengan keanekaragaman yang digunakan Shannon ya, Shannon interconnectivity atau H atau H garis gitu kan. Itu sehingga cepatnya semakin tinggi PCO itu konsentrasinya semakin tinggi keanekaragamannya agak janggal juga sih, karena mungkin koreksi saya kalau saya agak salah. Kalau semakin tinggi PCO itu seharusnya pH makin rendah ya, atau kebalik gitu. Saya suka tukar yang ini gitu. Nah, itu kan kalau misalnya semakin tinggi kandungan PCO itu berarti kan pH-nya semakin rendah, laut semakin asam. Pertanyaan saya adalah kenapa kok kira-kira kok keanekaragamannya justru semakin tinggi dari hasil yang itu kan, nilai H-nya itu semakin tinggi, intensitasnya semakin tinggi. Karena pada prinsipnya ketika laut itu lebih asam, banyak spesies yang mereka menghasilkan cangkang itu mereka sulit untuk memproduksi itu, termasuk diatom, kemudian terutama kokolit, dia akan kesulitan untuk memproduksi shell-nya itu, terfrustum, yang akan lebih banyak mendominasi nantinya adalah cyanobacter, terus saya lupa nama jenis dinoflagellate lah, dinoflagellate dia akan lebih banyak. Itu jadi pertanyaan saya dari ketika melihat data, tapi mudah-mudahan bisa direspon. Ini hanya apa ya, sharing juga pemikiran dan pertanyaan saya sebagai sesama orang yang meneliti plankton gitu. Ini sangat menarik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Arief untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Is langsung aja dijawab ya. Baik, terima kasih Mas Arief. Wah, salam kenal nih Mas Arief. Sebenarnya ketika ke Latria itu saya pengen banget ketemu Mas Arief ya. Saya tahu Mas Arief peneliti plankton juga nih, ini punya bidang ketertarikan yang sama. Terus membaca beberapa papernya Mas Arief juga. Oh ya, konsentrasi Mas Arief di plankton, kemudian ditambah kenapa pengen ketemu Mas Arief juga, pengen belajar beberapa alat yang memang yang di Laterio, terutama terkait untuk identifikasi fitoplankton tersebut, Mas Arief, yang saya, karena kami baru bergabung kan di Juni ya, peneliti SKKP, kemudian saya sendiri baru melihat Laterio itu di bulan setelah pulang pelayaran kemarin, dan saya melihat, wow, luar biasa itu mikroskopnya, dan saya baru tahu ada beberapa PIC yang mungkin bisa saya kontak untuk bisa saya belajar alat-alat tersebut, terutama untuk identifikasi fitoplankton. Nah, makanya berapa kali mau coba menghubungi Mas Arief, cuma keluar terus gitu. Nah, kita bertemu secara online dulu. Jadi memang saya memancing ini, memancing untuk teman-teman yang memang punya konsentrasi yang sama, konsentrasi terutama yang tertarik di bidang plankton, kita bisa berkolaborasi dengan mungkin lebih meluaskan relation-nya. Jadi kajian ilmiahnya itu nanti ya, untuk saya tertarik dengan pompa karbon biologi ini karena memang awalnya bekerja dengan plankton juga, kemudian saya coba hubungkan dengan bagaimana konsentrasi CO2-nya. Nah, terkait tadi spesies Itzmia. Itzmia ini kalau ditanya kami mengambil samplingnya di mana? Nah, lokasinya, Mas Arief, saya coba share lagi ya. Nah. Kalau ditanya lokasinya, jadi lokasi yang kami lakukan atau kami lakukan pengukuran tersebut itu di perairan Selat Sunda dan Selat Karimata, Mas Arief. Jadi memang kami on board menggunakan Barunajaya, ada sisi-sisi yang sangat ada, atau stasiun-stasiun yang sangat dekat dengan darat atau dengan pulau, terutama untuk di wilayahnya. Jadi kami untuk mewakili bagaimana melihat juga pengaruh antropogenik terhadap baik itu terhadap karbonnya maupun terhadap biota organisme yang menjadi objek penelitian kami. Nah, ini jadi kalau ditanya pengambilan sampelnya, kami melakukan station cenderung sebagian besar station
adalah peran yang close to the land atau dekat dengan pulau-pulau kecil yang ada di Selat Karimata ini. Nah, terkait ISMIA itu, kalau dilihat dari hasilnya, jadi itu salah satu spesies yang kami atau salah satu jenis yang kami temukan itu terutama di lokasi yang memang tadi terlihat cenderung yang highlight kami adalah Selat Karimata yang memiliki nilai konsentrasi PCO2-nya atau konsentrasi CO2-nya tinggi gitu ya. Nah, di situ dominannya memang pada saat pada pengukuran di tahun, kenapa kami menyebutkan bahwa karena struktur komunitas ini terjadi shifting, sebelumnya kami temukan ISMIA dan thalassemia, dia lebih dominan. Kemudian pada tahun 2015-nya dia mulai bergeser, yang cenderung yang dominannya adalah diatom diazotrop, yaitu Coscinodiscus dan Rhizosorenia. Nah, kalau ditanya lagi lebih dalam bagaimana teknik kami identifikasi, mungkin ya kembali kami melakukan base dengan melakukan tidak berani, saya pribadi pun belum berani sampai spesies, jadi hanya genus. Kami melihat mengidentifikasi dengan buku-buku dari panduan buku-buku untuk mengidentifikasi plankton laut gitu ya. Nah, jadi ini juga menarik karena kami pun biasanya juga jarang mendapatkan ISMIA. Jadi pada tahun itu kami melakukan ISMIA, tapi kemudian bergeser menjadi diatom diazotrop seperti itu, yaitu Coscinodiscus dan Rhizosorenia. Nah, ada tanggapan tidak Mas Arif? Pak Agus, gimana? Lanjut atau ya, saya jawab pertanyaan kedua? Silakan langsung aja nanti. Untuk yang pertanyaan kedua, kalau lihat korelasinya, nah ini ya. Jadi nilai konsentrasi CO2 yang tinggi itu kami temukan di tahun 2015. Jadi dibanding di tahun 2012 lebih tinggi di tahun 2015, di mana karakteristik di Selat Karimata lebih tinggi dibandingkan di Selat Sunda. Lalu dilihat dari kelimpahan, kemudian diversity-nya, bahwa di Karimata dengan nilai konsentrasi CO2 yang tinggi, kelimpahan diatomnya kalau dibandingkan dengan Selat Sunda justru lebih rendah. Jadi diatom di Selat Sunda itu lebih tinggi dibandingkan di Selat Karimata. Nah, sehingga kami menyimpulkan bahwa pengaruh atau dampak dari konsentrasi CO2 ini, selain terjadinya shifting community tadi, juga berpengaruh terhadap dari diversity-nya juga. Di mana kami melihat di Karimata itu lebih diversity-nya lebih untuk diatom lebih kecil dibanding di Selat Sunda, seperti itu. Mungkin itu ada yang bisa, maksudnya di counter kembali, Mas Arif. Mas Arif, silakan. Ada lagi yang ingin? Sudah cukup, bisa diskusi di Laterio setelah ini. Ya, sebenarnya paling enak kalau kita ketemu offline ya. Offline. Saya biasanya available sih kalau nggak lagi kabur-kaburan. Biasanya saya datang jam 4 Rabu, biasanya saya nggak datang. Jadi kalau mau diskusi, saya senang sekali gitu. Oke, siap. Iya, mungkin nanti bisa dilanjutkan diskusinya ya. Oke, nah sekarang saya lihat ada raise hand dari Bung Sem. Silakan Bung Sem. Sebentar Pak, sorry. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus dan terima kasih Bu Is untuk presentasinya.
Ya, presentasinya sangat baik sekali. Ada dua hal yang menarik sebenarnya dari yang hasilnya Ibu Iis. Di sini saya melihat adanya perbedaan konsentrasi CO2 ya, parsial CO2 itu di musim yang sama. Contoh di Juni 2012 dan Juni 2015 itu dia berbeda cukup signifikan juga gitu. Nah, itu saya tertarik sekali itu, kira-kira di musim yang sama, tahun yang berbeda itu komposisi di fitoplankton itu seperti apa gitu? Apakah sama atau berbeda juga? Karena ini kan Ibu mau lihat bahwa CO2 ini, parsial CO2 ini dia mempengaruhi keanekaragaman daripada komposisi daripada plankton. Nah, gitu. Jadi mungkin kelewat, tapi saya tidak melihat di musim yang sama, tahun berbeda itu, apakah dia memang sama atau berbeda gitu. Kalau memang di musim yang berbeda, ya pasti dia berbeda. Itu sudah jelas bahwa secara teori, kalau musim berbeda pasti dia berbeda. Nah, ini musim yang sama, tapi tahun berbeda itu gimana gitu. Itu yang saya sangat tertarik untuk melihat itu, Bu. Kemudian yang berikut, Ibu, kalau saya ingin tahu saja sih, tadi saya mungkin kelewat itu derajat dari koefisien korelasi itu untuk yang partikulat CO2 itu dibandingkan dengan nutrien itu, kira-kira mana yang paling besar pengaruhnya terhadap komunitas fitoplankton itu, Bu Is. Itu aja, Bu Is. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Is, langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus dan Bung Sam. Nah, betul. Saya kembali memancing peneliti yang konsen ketertariknya sama nih Pak Agus. Jadi sama-sama tertarik di bidang fitoplankton. Baik Bung Sam. Jadi kenapa saya tidak menampilkan bagaimana impact atau pengaruh CO2 di tahun yang sama di 2 bulan yang berbeda, padahal tadi saya sudah menampilkan dari sisi parameter lingkungannya, untuk di tahun 2012 kami memang mengambil dua kali, yaitu Juni dengan November. Tapi di tahun 2015 kami hanya sekali pelayaran waktu itu. Jadi memang kenapa saya tidak tampilkan, pada pelayaran yang di Juni 2012, kami itu tidak atau belum berkesempatan mengambil fitoplankton atau melakukan identifikasi fitoplanktonnya, Om Sam. Jadi itu makanya saya tidak tampilkan, karena waktu itu ada beberapa kendala juga di tahun tersebut, atau di bulan Juni tersebut, sehingga yang bisa kami lakukan adalah membandingkan dari 2 musim di tahun yang berbeda. Seperti itu. Itu kendala memang. Jadi ya nanti perbaikan ke depannya mudah-mudahan bisa mendapatkan data yang tadi ya, untuk bisa mewakili di musim yang berbeda pada tahun yang sama. Kalau untuk karena ketertarikan awal saya memang kembali tren konsentrasi di perairan permukaan itu terjadi peningkatan. Jadi di 2 tahun pengukuran ini, di tahun yang paling terakhirnya itu ada peningkatan. Lalu bagaimana dengan fitoplanktonnya? Nah, inilah akhirnya yang saya highlight atau yang saya tampilkan di presentasi pada pagi hari ini, atau pas di presentasi hasil riset saya. Nah, itu memang itu satu kekurangan dari kami juga, untuk bisa menampilkan data di tahun yang sama pada bulan yang berbeda untuk komposisi atau bagaimana keanekaragaman, kelimpahan dari komunitas fitoplankton tersebut. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara PCO2 dengan nutriennya terhadap komposisi fitoplanktonnya. Baik, nah mungkin
ini bisa terlihat ya Om Sam, kami mencoba menghubungkan, mengkorelasikan dengan analisis komponen utama. Jadi memang kalau misalnya hubungan antara PCO2 dengan atau tingginya atau konsentrasi CO2 terhadap kelimpahan itu sudah terlihat. Nah, kalau untuk terhadap nutriennya sendiri, itu nutrien itu akan terlihat di sini. Yang kami ukur adalah nitrat dan fosfat. Nah, ketika kami ini bahwa ada hubungan atau korelasi positif antara tingginya CO2 dengan spesies riset atau keanekaragaman spesies fitoplankton serta nilai pH-nya, berarti di situ juga adanya hubungan atau korelasi antara CO2 dengan konsentrasi daripada nutrien tersebut. Kalau dilihat dari diagram PCO2 ini, nitrat dan fosfat memiliki kelompok atau berdekatan di sumbu utama ini. Karena kita tahu bahwa nutrien menjadi bahan dasar atau kebutuhan primer bagi fitoplankton. Sehingga ketika tadi terlihat konsentrasi CO2 tinggi, maka akan men-trigger proses fotosintesis juga tinggi. Nah, itu akan mengakibatkan laju pemanfaatan atau konsumsi daripada sehingga kalau misalnya tadi saya perlihatkan di sini bagaimana red fill ratio-nya, terlihat bahwa di Selat Sunda memiliki nilai red fill ratio yang lebih kecil gitu ya dibanding di Karimata apabila kita melihat di tahun 2012. Nah, di sini ada hubungan memang korelasi sudah jelas antara tingginya konsentrasi CO2 akan men-trigger, memancing untuk terjadi pertumbuhan fitoplankton karena konsumsi CO2-nya atau kandungan CO2-nya berlebih, maka akan men-trigger juga fitoplankton untuk bertumbuh, memanfaatkan CO2 itu untuk proses fotosintesis, maka terjadi peningkatan pemanfaatan dari nutrien itu juga, sehingga akan terlihat dari red fill ratio atau perbandingan N dan P-nya. Mungkin itu, Bung Sam, yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Oke, Bung Sam, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Agus, terima kasih Bu Iis. Ya, betul. Ini datanya Ibu di sini menarik karena saya sangat tertarik ini dengan Juni 2012 ini karena memang red fill ratio-nya tinggi. Terus dia juga yang Juni 2012 dengan Juni 2015 itu kan partikulat CO2-nya itu juga berbeda cukup jauh gitu. Jadi memang saya sangat tertarik gitu sebenarnya dengan Juni 2012 dan Juni 2015. Ya Bu Is, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oke, Pak Ibu Sekar ya, Ibu Sekar Herandura Rudewi. Silakan Bu, Ibu Sekar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak untuk penjelasan yang sangat baik. Tapi mungkin karena saya awam dari bidang yang lain begitu, saya mungkin ingin lihat spektrum yang lebih luas begitu. Kalau dari teman-teman Mbak ini global climate change yang terjadi sekarang, fenomena dinamika perairan yang Mbak pelajari selama ini, apa yang harus kita antisipasi misalnya, karena misalnya kita sudah spektrumnya gitu kan, misalnya di Karimata seperti ini, di industri seperti ini, ada nggak lesson learned
Mbak Is ya, suaranya agak putus-putus, agak mendengung. Tapi mungkin Mbak Is sudah bisa menangkap yang saya tangkap tadi, pertanyaan terakhir tentang lesson learned ya, yang bisa kita ambil dari hasil. Silakan Mbak Is. Ya Pak Agus, ya terima kasih Mbak Sekar. Sama dengan Pak Agus tadi, saya pun audionya dari Mbak Sekar. Jadi beberapa pertanyaan dari Mbak Sekar tuh nggak saya catch gitu. Saya tadinya mau minta Pak Agus, kalau misalnya Pak Agus ada jelas terdengar, saya mungkin bisa dibantu pertanyaan dari Mbak Sekar. Tapi tadi Pak Agus meng-highlight bagaimana apa lesson learned dari penelitian ini. Lesson learned yang bisa saya dapati dari penelitian ini karena berawal dari memang saya tertarik bagaimana sih peranan fitoplankton dalam siklus karbon, terutama di perairan laut Indonesia. Nah, dengan hasil yang sudah didapat, lesson learn yang bisa saya dapatkan bahwa masih butuh banyak penelitian atau riset ini mempelajari tentang pompa karbon biologi, karena ini pun baru secuplik di permukaan saja, belum sampai ke layer-layer yang lebih dalam. Karena kalau sudah sampai ke layer lebih dalam itu akan lebih menarik lagi. Dan tentu saja untuk mempelajari ini butuh apa ya? Ya kembali bukannya ingin ini ya. Kita butuh support, baik support alat yang memadai juga gitu ya. Kemudian dana anggaran juga bisa mensupport dari kegiatan ini. Tapi intinya tantangan terkait anggaran dan terkait alat itu sebenarnya bisa salah satunya mungkin dengan bersinergi dan kolaborasi baik dengan peneliti baik dari kampus maupun dari eksternal lainnya, itu bisa memungkinkan untuk bisa melanjutkan penelitian ini. Lalu lesson learn yang kedua adalah intinya kalau bagi saya tidak ingin tetap ingin menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan atau research question yang belum terjawab seluruhnya, seperti itu. Jadi yang perlu diinikan juga dari riset karbon ini dengan di-linkage-kan dengan komunitas fitoplankton bahwa intinya apa yang dilakukan manusia atau yang diperbuat oleh aktivitas manusia itu sedikit banyaknya akan berdampak terhadap ekosistem, baik secara fisika, kimia, dan biologi. Sehingga kita harus wise, bijaksana terhadap lingkungan juga. Artinya jangan semakin memperparah, jangan semakin memberikan tekanan-tekanan ekologis yang akan memperparah dan berdampak buruk bagi ekosistem lingkungan laut itu sendiri. Karena kita tahu ekosistem lingkungan laut selain yang kita tahu mungkin mensuplai bahan makanan gitu ya, ternyata laut juga mengatur iklim, jadi berperan dalam proses regulasi iklim gitu ya, sehingga makanya karbon ini menjadi salah satu tema topik penelitian yang menarik bagi para ahli biologi kimia lainnya. Mungkin ada pertanyaan lainnya tadi yang saya tidak tangkap, Pak Agus. Maaf nih Mbak Sekar. Ya mungkin Mbak Sekar ada yang masih perlu dijelaskan, silakan. Atau sudah cukup? Cukup ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Jadi karena waktunya ini sudah melewati jadwal yang ada di dalam flyer, tapi silakan aja kalau misalnya masih ada pertanyaan, saya masih beri kesempatan. Saya Pak. Iya, silakan. Ini apa? Faisal ya? Iya. Oke, silakan Mas Faisal. Ini aja sih Mbak Is, untuk tadi kan dikaitkannya dengan ini ya PCO2. Mungkin saja nanti dibahas dulu ya, itu kan Sunda Street ya, Western Indonesia, Sunda Street, Kalimantan Street. Jadi nanti dilihat lagi proses-proses yang mengontrol dari PCO2 yang ada di wilayah tersebut gitu. Apakah nanti PCO2 yang ada itu lebih disebabkan dipengaruhi oleh mixing, kemudian dari biologinya, kemudian dari temperaturnya, atau dari pertukaran exchange antara permukaan laut dengan atmosfernya atau yang lainnya, seperti itu. Jadi
ya saya sarankan untuk apa sih dibahas itunya dulu. Jadi nanti kalau misalkan nanti memang PCO2 yang ada di Western Indonesia itu lebih diarah oleh biologi, berarti kan itu nanti ngaruh ke pitoplankton. Nanti kan kita lihat juga nanti di situ kan banyak sungai, berarti kan input dari faktor lingkungannya juga pasti ngaruh. Itu yang pertama. Saran sih itu. Yang kedua tadi mungkin terkait membahas masalah apa yang oksigen terlalu rendah, mungkin perlu diperhatikan juga satuannya ya. Itu kan tadi dalam satuan unitnya mililiter per liter ya. 1,8 ya kalau nggak salah. Kalau misalkan nanti kita ubah ke ppm itu kan dikali 1,4 jadi 2,5. Jadi sebenarnya belum apa maksudnya belum bisa dikategorikan kurang dari 2 kayak gitu untuk daerah yang hypoxic seperti itu. Itu terus yang ketiga tadi saya juga sempat itu untuk yang cruise Juni 2015 yang PCO2 600 ya mikro ATM. Soalnya perhitungan saya dengan menggunakan CO2 cis antara data DIC dan alkalinitas itu sekitar 420-an. Sedangkan yang di Mbak Is tadi itu sekitar 600 kalau nggak salah ya. Seperti itu. Ya mungkin ada sedikit deviasinya atau ini mengukurnya dengan underway atau kayak gimana? Itu aja sih. Itu mungkin Pak dari saya Pak. Oke, ada saran dan juga ada pertanyaan. Silakan Mbak Is, langsung saja. Oke, baik. Baik Mas Faisal. Terima kasih. Jadi Mas Faisal ini juga partner dengan bidang yang sama, hanya Mas Faisal lebih khusus intens di chemicalnya, benar-benar chemical oceanografinya, terutama di biokimia. Beberapa cruise juga dilakukan bersama dengan Mas Faisal juga. Jadi memang betul sekali dari masukan atau saran yang pertama, yang mempengaruhi nilai konsentrasi tekanan parsial CO2 itu di permukaan banyak sekali, sehingga memang perlu lebih dikhususkan untuk mendetailkan bagaimana hubungannya dengan parameter-parameter yang lainnya, sehingga bisa baik itu secara fisikanya dengan parameter fisikanya maupun dengan parameter kimia dan biologi lainnya, sehingga bisa tahu betul mana yang mengontrol, apa sih yang mengontrol dari PCO2 atau tekanan konsentrasi CO2 di permukaan di dua lokasi ini, yaitu di Sunda dan Karimata. Karena memang sudahlah sangat sebagai satu kawasan lokasi yang selat, berarti kan sempit gitu ya, tapi ada yang dalam dan juga ada yang dangkal, itu pasti karakteristiknya juga sudah berbeda. Baik, itu saran yang sangat baik sekali. Terima kasih. Lalu untuk oksigen. Iya, tadi saya menggunakan satuannya oksigen. Ya. Oh ya, saya dalam satuan mililiter per liter. Oke. Jadi memang belum dirubah. Nah, kalau memang untuk seingat saya tadi karena langsung ingat gitu ya, karena baru baca juga, oh iya kondisi hipoksia itu 2. Nah, tanpa saya memperhatikan dari unit satuannya. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Tapi yang jelas di sini ada suatu info yang menarik bahwa layer atau oksigen maksimum itu ada di bawahnya surface ya, bisa terlihat di sini. Ini menarik sekali dari dua lokasi yang berbeda ini. Itu yang oksigen. Lalu untuk pengukuran PCO2-nya di dua tahun tersebut kita menggunakan underway masih yang 2012, menggunakan yang dari masih berkolaborasi juga dengan BPPT, kemudian juga dengan yang Mas RK ya, yang dari Jepang. Nah itu. Jadi memang saya malah tidak. Mungkin itu Pak Agus. Oke, terima kasih. Karena waktu sudah pukul 10.19, jadi kita jadwal sampai jam berapa ya? 11 ya?
Atau sampai jam 10? Biasanya sih jam 10 sih Pak. Jadi karena di waktu Indonesia Timur udah jam 12 ya. Oke, jadi dari acara Deep Weekly Seminar kali ini kita bisa membahas satu topik yang menarik ya, dan ini akan terus, kalau menurut saya trennya akan terus cukup menarik karena isu tentang perubahan iklim ini semakin kesini semakin kompleks ya. Jadi kalau awalnya kita hanya ingin menjawab apakah laut kita sebagai CO2 source atau CO2 sinks, nah sekarang berkembang, termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Faisal tentang apa namanya zona yang konsentrasi oksigennya rendah gitu ya, yang itu juga sudah disinyalir di studi-studi tentang perubahan iklim. Nah jadi ini menurut saya studi-studi tentang ini akan terus harus dilakukan ya dengan dengan metode yang juga kita kembangkan, kita perbarui, kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, dan jaringan kerja antar pusat riset dan juga institusi mungkin perlu kita terus bina dan kembangkan lebih lanjut gitu ya. Oke, terima kasih atas presentasinya dari Mbak Is dan juga kepada teman-teman rekan Bapak Bakuti acara Deep Weekly Seminar ini dari awal sampai akhir. Saya cukupkan saja untuk acara kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Weekly Seminar PRLD di minggu yang akan datang. Mohon maaf kalau selama menjadi moderator ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke ya, jadi langsung live ya, izin.